Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan 3 pihak swasta sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng. Apakah penetapan tersangka ini dapat segera menyelesaikan persoalan yang sudah mendera masyarakat sejak akhir Januari lalu? Saya nggak mau sebutin namanya karena ini kan azas praduga tidak bersalah, gitu kan ya. Tetapi kita sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton gitu loh. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada pihak Polri lewat kabar reskrim, sudah mulai ditangkep-tangkepin, sudah mulai diperiksa. Nih, kwitansinya begitu bentuknya. Berapa miliar itu? Kalau bisa Pak, pelaku itu Pak dipertontonkan Pak. Ya. Nangkap. Jadi saya serahkan itu Bung Andre kepada polisi. Jadi biar mereka lah yang memutuskan bagaimana proses hukumnya bisa berjalan. Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR 17 Maret lalu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dengan lantang menyebut akan ada tersangka soal mafia minyak goreng. Keyakinan itu didapatnya dari bisikan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana. Namun siapa menyangka, sang pembisik menteri tadi justru menjadi orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Tak hanya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, 3 orang pihak swasta juga ditetapkan jadi tersangka. Kejaksaan Agung menduga terjadi pemufakatan di antara keempatnya dalam penerbitan persetujuan ekspor. Akibatnya, harga minyak goreng tinggi dan terjadi kelangkaan yang berimplikasi pada kerugian perekonomian negara. Yang dilakukan tersangka adalah 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga persejualan dalam negeri atau DPO. Saat ditanya wartawan, apakah kasus korupsi minyak goreng bisa menyeret pejabat hingga level menteri? Ini jawaban Jaksa Agung. Bagi kami, siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu. Lalu apa tanggapan Menteri Perdagangan soal anak buahnya jadi tersangka? Melalui keterangan tertulis lewat aplikasi pesan singkat kepada Kompas TV, Muhammad Lutfi menegaskan mendukung proses hukum dalam mengusut dugaan gratifikasi izin ekspor minyak goreng. Saya telah menginstruksikan jajaran Kemendak untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. Karena tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat. Sementara itu, menurut Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, penetapan tersangka oleh Kejagung menjadi pintu masuk untuk mengungkap kisruh minyak goreng di dalam negeri. Apapun ini sesuatu yang saya yakin sulit untuk proses-prosesnya, namun Kejaksaan Agung mampu menembus proses ini dan setelah berhasil tahapan berikutnya yaitu adalah penetapan tersangka. Karena apapun proses-proses ini saya paham Kejaksaan Agung telah bekerja keras siang malam untuk merumuskan ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara langka dan mahalnya minyak goreng, bahwa ada dugaan permainan sehingga terbentuklah harga langka dan mahal minyak goreng. Karena ada dugaan pihak-pihak yang mempermainkan proses harga ini jadi mahal karena apa? Besar-besaran dilakukan ekspor ke luar negeri. Nah, ekspornya ini diduga ada yang bermasalah. Pertanyaannya kini, apakah penetapan tersangka kasus minyak goreng oleh Kejaksaan Agung dapat segera menyelesaikan persoalan yang sudah mendera masyarakat sejak akhir Januari lalu? Atau ini sekadar pemuas dahaga publik soal kisruh minyak goreng selama ini? Yang terpenting buat masyarakat kini adalah persediaan minyak goreng tetap terjaga dan harganya tentu tak membebani kantong di tengah kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar. Tim Liputan, Kompas TV.